Hari ini 3 September 2020. Kita sedang persiapan untuk IG Live bertema problematika pembelajaran di era pandemi, problematika pembelajaran online, bersama narasumber Kak Esther Kurniawati Kartono. Sambil menunggu, kita akan cerita sedikit kenapa kok tema ini menjadi penting, karena sudah terhitung sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah jalan 7 bulan kita terserang pandemi dalam tanda kutip, di mana seluruh sektor, baik itu sektor pendidikan, sektor ekonomi, semua sektor harus beradaptasi dengan ini, dan tampaknya kita belum akan keluar dari situasi ini dalam waktu yang dekat. Jadi saya rasa tema ini akan menemukan relevansinya, di mana belum dalam waktu dekat pembelajaran akan kembali offline. Ya. Oke. Kita masih menunggu persiapan dari narasumber kita. Thank you untuk yang sudah join. Teman-teman yang sudah join, kalau suara saya sudah cukup jelas, silahkan diberi jempol. Atau silahkan tulis di komentar kalau memang suara saya masih belum begitu jelas. Sambil nunggu Kak Esther Kurniawati Kartono untuk bersiap. Ya. Oke, Kak Esther, thank you sudah join. Kita tunggu beberapa menit lagi, Kak, sebelum kita mulai IG live kita. Ya, teman-teman yang sudah join silahkan memberi jempol kalau suaranya sudah jelas. Terima kasih Kak Kurniawan sudah mengkonfirmasi kalau suara saya sudah jelas. Ya. Barang 2 menit lagi kita akan mulai IG live kita pada malam hari ini. Kalau melihat gelagat dari Menteri Pendidikan yang mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membekali guru, dosen, mahasiswa maupun pelajar dengan kuota yang begitu banyaknya, rasa-rasanya feeling saya kok pembelajaran online ini masih cukup lama. Ya, kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera terakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Oke, sebentar kita akan mulai. Kita tunggu sebentar lagi. Silakan teman-teman yang sudah join. Nah, oke, kasih jempol sekali lagi kalau suara saya sudah jelas. Oke. Thank you Ibu Evelyn. Selamat datang Bapak FX Wargodo Kisworo. Oke. Satu menit lagi kita akan mulai, tepat 7.05 kita akan mulai. Sudah banyak sekali demo ya dari orang tua siswa bahkan menuntut untuk segera offline, tapi pemerintah dalam posisi yang sulit sebetulnya, karena di satu sisi mempertimbangkan keselamatan jiwa, satu sisi lain orang tua di rumah, guru, siswa mengalami problematikanya sendiri. Dan justru itulah di malam hari ini kita akan bahas kupas tuntas dengan narasumber kita, yaitu Kak Esther Kurniawati Kartono. Baik, saya akan undang narasumber kita pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama kita live di Instagram Sungai Kehidupan. Oke. Kak Esther. Halo.
Ya, malam. Halo, Malam apa kabar? Baros. Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat ya? Mm-mm. Masih ada Masih, masih, online? masih, masih online, online. Online. Mas, ada yang offline nggak sih? Kenapa? Ada yang offline kah? Offline ada untuk anak special needs itu pagi biasanya. Oh gitu. Jadi anak special needsku, jadi ya kan homeschooling untuk homeschooling dan kemudian anaknya memang satu berkebutuhan khusus gitu. Oh gitu. Oke. Kak, boleh nggak kakak nggak pakai headset? Aku nggak pakai handset. Nggak pakai ya? Soalnya feedback ya. Bentar, Feedback bentar, ya. bentar. Iya. Ya. Saya coba pakai headset juga deh. Feedback soalnya. Lalu ya, tak ambil. Ini kendala teknis teman-teman ya. Feedback, jadi kita coba pakai headset. Tapi kalau pakai headset nggak bisa berdiri, bener ini. Gimana? Thank you Pak Martin untuk responnya feedback. Oke, ini kita pakai headset supaya nggak feedback. Kita tunggu Kak Esther untuk persiapan headsetnya. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi tampaknya pembelajaran online ini bakal lama. Belum dalam waktu dekat akan berakhir. Kalau melihat pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk memberikan kuota kepada teman-teman guru, mahasiswa, dosen, bahkan siswanya sendiri ya. Jadi kalau kita berharap bahwa pandemi ini akan berakhir dalam waktu dekat, mungkin kita harus sedikit lebih bersabar lagi. Tapi tidak terasa sudah 7 bulan ini kita dalam masa pandemi ya. Oke, sambil Kak Esther persiapan, saya perkenalkan narasumber kita, Kak Esther Kurniawati Kartono. Beliau menyelesaikan studi pasca sarjana teknologi pendidikan. Beberapa mengikuti course informal yaitu Diploma in Montessori Teaching, High School, Advanced Early Childhood Educator, IB, dan Cambridge. Sempat beberapa kali mengikuti internship di beberapa negara, di Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Ya, kita beruntung hari ini Kak Esther meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita, bicara mengenai bagaimana kita harus beradaptasi, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal bahwa tampaknya pembelajaran online masih akan lama, ya kan? Mengingat Menteri sudah ngasih kuota ke kita semua, itu kode-kode bahwa belum dalam waktu dekat kita bisa offline, ya. Betapapun kita semua rindu untuk belajar offline, kita sudah kangen. Kalau dihitung per Maret sudah jalan hampir 7 bulan. Nah, kira-kira Kak Esther, ini kan kita langsung aja Kak ya? Sudah bagus? Sudah dengar suara saya bagus Kak? Oke. Nah jadi gini Kak, kan kita kalau Surabaya per Maret sih, nggak tahu Jakarta gimana? Kita Jakarta juga per Maret ya. Maret kan ya? Maret tanggal, iya 14 Maret. Ya pertengahan kan ya, juga begitu. Jadi kalau kita hitung per Maret sampai sekarang sudah hampir jalan 7 bulan. Nah, katakan libur lah ya, istilahnya ya 5-6 bulan sih ya. 5 sampai 6 bulan menjalani online pembelajaran online, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua, baik tenaga pengajar, guru, dosen, juga mahasiswa dan siswanya sendiri gitu ya. Betul. Kalau kita tahu Ibu sudah sempat demo di beberapa daerah minta untuk pembelajaran offline. Nah ini saya meminta Kak Esther ini untuk memberikan kira-kira selama 5-6 bulan kita menjalani pembelajaran online ini, kira-kira evaluasinya bagaimana Kak? Ini mengingat ini bukan hal sepele karena
betul. Kalau tidak salah ada 45 juta pelajar ya. Itu sekolah dasar aja loh itu. Ya, dan Sekolah menengah, dasar menengah, iya, ya kan? Belum yang mahasiswa. Jadi mahasiswa. ini angka yang sangat besar. Kalau sampai pembelajaran online ini tidak sesuai dengan track yang diharapkan, dampaknya nggak main-main gitu. Silakan Kak, selama Iya, 5-6 bulan. iya, karena saya juga mengajar gitu ya, kita juga sama-sama mengajar, kami juga sama-sama mengajar. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pendidik saja, jadi memang Sorry Kak, saya kurang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Oke, masih, ini kedengaran nggak? Dengar tapi kecil. Kecil. Mungkin bagian mic-nya headset boleh didekatkan. Oke, ya. Oke, ini dengar? Nah, ini bagus, lebih bagus, lebih jelas. Oke. Sebenarnya ini kan problemnya bukan hanya pada guru ya, bukan hanya pada siswa, tapi memang 3 komponen yang tidak bisa lepas. Jadi di sini ada orang tua, guru, dan anak. Jadi tiga komponen ini. Dan kemudian karena kondisi pandemi ini sebenarnya mendadak, jadi kita sendiri semuanya belum siap gitu ya. 100% sebenarnya karena tiba-tiba, baik dari biasanya kita offline lalu kemudian berubah drastis 100%, segala sesuatu yang kita tahu kalau satu perubahan secara mendadak dan kemudian tidak siap ya pasti semuanya ya kaget ya gitu ya, baik pada orang tua, dan hal ini yang mengakibatkan suatu perubahan. Nah, tetapi kalau tadi sudah dibicarakan dan kita kalau melihat kondisi yang ada, belum ditemukan vaksin, nah paling tidak kita bisa beberapa masih difikirkan apakah offline bisa diperlakukan saat ini ya. Mau tidak mau adalah kita berdamai ya. Kalau menurut saya adalah berdamai dengan kondisi yang ada gitu ya. Karena memang orang tua juga punya masalah, anak juga punya masalah, dan guru pun juga punya masalah. Nah, pada kata masing-masing ada problemnya. Tetapi pada malam hari ini kita coba lihat tidak hanya secara proporsional ya, misalnya apa sih keuntungan dari pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh itu bukan sesuatu yang memang istilahnya saat ini adalah satu-satunya pilihan ya yang tepat untuk saat ini, karena mengingat kondisi dan situasi yang ada. Memang kalau inginnya sih cepat offline ya, semua ingin cepat offline. Tetapi Oke Kak, kondisi yang boleh itu Kak, ada sedikit kami kurang begitu jelas mendengar suaranya Kakak. Boleh bagian mic-nya didekatkan ke Kakak? Oke, ini bisa kedengeran? Nah itu bagus tuh. Lumayan. Ya, oke. Jadi kalau dikatakan mulai kedengeran ya? Good. Oke. Jelas. Ya, jadi kalau bisa dikatakan bahwa saat ini semuanya kita harus sama-sama dalam masa transisi. Kalau semua dikatakan ada PSBB ya, sekarang kita juga semua transisi, dalam pendidikan pun juga seperti itu. Dan memang harus disikapi secara bijak ya. Jadi memang ini menjadi challenge gitu ya, dan kemudian karena banyak hal gitu, distorsi dari pendidikan yang tadinya offline kemudian seperti akselerasi gitu ya, yang berubah menjadi era digital. Sebenarnya memang menjadi kalau kita katakan bahwa kita sekarang sedang menuju revolusi industri 4.0, malah ada yang sudah 5.0 ya. Jadi sebenarnya era digital, teknologi itu memang sebenarnya sudah harus dilakukan pada sekolah. Tetapi pemikirannya kan adalah tidak siapnya pendidikan dalam menanggapi sistem pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita sudah tahu di beberapa negara itu sudah daring itu sudah lama ya. Dan Indonesia pun sendiri juga sebenarnya juga sudah lama, seperti dulu kita ada UT kan, universitas terbuka jarak jauh, tetapi kan penggunaan digitalnya itu yang secara utuh itu kan belum ya, jadi maksudnya belum maksimal. Dan sekarang tidak mau kita dipaksa, saya katakan terpaksa ya, karena memang kita kondisinya semua belum terlalu siap gitu ya. Jadi orang tua,
guru dan murid ini sekarang memang sedang masa transisi. Tapi ayo kita lihat secara profesional gitu aja. Nah, menurut Kak Esther ketidaksiapannya seperti apa, Kak? Iya, oke. Iya. Mulai dari mana dulu nih? Mau dari orang tua, dari guru? Apa dulu deh? Orang tua ya, oke. Kalau kita tahu, kalau di dalam kita membaca sebagai orang tua biasanya pasti tahu bahwa pembelajaran pertama, sekolah pertama itu harusnya dari mana? Dari mana Kak Robi? Dari rumah. Kan ya? Ya. Kalau kita bilang guru pertama, orang tua juga tahu ini menjadi slogan ya. Guru pertama adalah orang tua. Tetapi faktanya kalau kita melihat sekolah, yuk kita coba para orang tua juga melihat juga ya, kita sama-sama belajar. Dalam 1 jam, 1 hari, 1 minggu, berapa hari anak menghabiskan waktu di sekolah? 8. Kira-kira berapa? Kalau saya ngajar SMA 8 kalau di SMA full day. Oke, katakan lalu itu full day ya. Nah sekarang katakan 8 jam itu SMA. Kalau bekerja, waktu kerja itu 1 hari berapa jam? Ya, 8 jam juga, 8-9 jam. Nah, jadi anak kita sebenarnya kerja atau sekolah? Iya, kayak kerja ya, sama. Nah, oke. Ya, itu kalau buat anak SMA ya. Kalau kemudian full day. Lalu kemudian sedangkan untuk yang TK atau early childhood ya, pendidikan yang TK PAUD itu pasti sekitar 2 sampai bahkan ada yang TKB-nya yang kalau mengikuti program dari asing gitu ya, itu biasanya bisa menghabiskan waktu sampai berapa jam? Sekitar 6 jam ya. Wah, lebih. Bisa dari jam 8 bisa sampai jam 1 atau jam 12, jadi 4 sampai 5 jam ya, itu untuk childhood education gitu. Lalu kemudian yang SD bisa dari jam 7 bisa sampai jam 2 atau jam 3 ya, atau SMP pun juga seperti itu. Nah, seringkali jadi seperti orang tua, dan saya mendengar dari beberapa rekan begitu. Jadi orang tua secara akademik, secara tidak langsung hari-harinya adalah anak itu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Kita katakan ya formalnya saya katakan 6 sampai 7 jam. Lalu setelah itu masih les kan? Iya. Nah, masih les. Jadi pulang ke rumah itu biasanya sudah malam. Nah, ini yang pergeseran. Jadi sepertinya pendidikan itu secara akademik itu diserahkan kepada sekolah dan les khusus yang lain ya. Lalu kemudian jadi itu pulang tinggal mengerjakan PR ataupun kadang masih ada guru lesnya yang membantu mengerjakan PR. Nah, sedangkan kalau kita melihat secara kita slogan adalah rumah adalah sekolah pertama. Tetapi yang menjadi sekolah pertama menjadi memang secara building, secara itu adalah bentuknya adalah sekolah gitu ya. Nah, tetapi dan itu seperti banyak orang merasa bahwa mereka kalau anak gua nggak sekolah gitu terus ngapain dong, kalau istilahnya mereka tidak pergi, mereka ngapain begitu ya. Jadi memang ada istilahnya sekarang dikembalikan kepada mau tidak mau sekarang dikembalikan kepada fungsi bahwa rumah adalah sekolah dalam artian tanda kutip ya. Rumah adalah dikembalikan kepada asalnya adalah sekolah. Orang tua itu tidak siap, orang tua belum siap untuk mengajar anak karena tadinya yang biasa bekerja sekarang tidak bisa bekerja. Karena kenapa? Asisten rumah tangga tidak bisa membantu pekerjaan sekolah. Ya, jadi banyak sekali juga orang tua juga susah juga karena pelajaran tidak siap mengikuti pelajaran sekarang yang ada, kurikulum yang ada. Dulu zaman saya barangkali melihat textbook yang tebal-tebal begitu ya, sains, biologi itu tebal-tebal itu biasanya waktu kuliah gitu. Sekarang SMP pun atau SD itu sudah tebal-tebal dan kemudian pakai bahasa Inggris gitu kan ya, atau pakai bahasa lain gitu ya. Jadi itu yang membuat kita juga istilahnya orang tua sampai sedemikian gitu ya. Orang tua juga mengirimkan anaknya ke sekolah tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya begitu berat yang dilakoni oleh anak-anaknya gitu. Jadi mereka sendiri bingung. Orang tua juga kasihan karena kenapa? Gak bisa juga how that I can help.
saya mau membantu itu dari mana gitu ya, karena memang pelajarannya sudah berbeda, waktunya juga berbeda. Nah itu lalu kemudian ditambah lagi gadget, maksudnya teknologi, orang tua juga banyak yang kurang paham bagaimana menggunakan teknologi secara yang dibutuhkan itu juga itu perlu juga gitu. Jadi banyak hal yang tidak biasa. Jadi biasanya ada waktu setelah anak pergi sekolah orang tua bisa melakukan kegiatan lain. Akhirnya sekarang tidak bisa karena paling tidak harus di rumah sampai menyelesaikan anak sekolah. Kan seperti itu ya. Jadi complicated gitu ya, complicated sekali. Apalagi ibu rumah tangga kalau dia sekarang saat ini tidak punya asisten rumah tangga ya gitu ya, dia harus sambil mengajar, lalu kemudian harus menemani anak. Kalau anaknya 3 dengan berbeda jenjang pendidikan gitu, atau kemudian bedanya cuma setahun, ya ribet juga begitu ya. Jadi paham sekali. Tapi kan juga memang. Tapi kan problemnya ini kan bukan soal siap dan tidak siap, Kak. Siap nggak siap, orang tua harus siap. Ya, problemnya. Nah itu dia. Nah itu dia. Kan memang betul. Iya. Nah ini yang harus dilakukan sebenarnya oleh pihak sekolah, paling tidak melatih orang tua begitu ya. Kalau bisa juga harus diberikan caranya sehingga orang tua tuh disiapkan gitu. Minggu ini karena menjadi partner. Sekarang kan kalau slogan rumah orang tua adalah partner kerja daripada untuk keberhasilan anak, maka orang tua rumah itu menjadi partner dari sekolah atau menjadi partner daripada guru. Nah, mau tidak mau orang tua juga harus disiapkan. Nah, tapi kan orang tua juga, loh ini kan aku, ya balik lagi, aku udah bayar anak ke sekolah, tapi kenapa aku harus ngajar, kan begitu ya? Itu juga problem gitu. Jadi, nah mau tidak mau memang harus ada banyak pengertian dan saat ini adalah memang karena masih transisi pengertian sekolah dan rumah gitu ya. Nah kemudian dari pihak sekolah memberikan PR semakin lama ini tugas sekolahnya tuh banyak loh gitu ya, misalnya buat ke anak-anak itu banyak sekali gitu. Nah jadi akhirnya ya serba susah juga begitu. Kemudian kalau tidak ada bendanya, tidak ada alatnya, kemudian harus dibayangkan. Nah anak-anak sekarang diajak untuk juga virtual. Jadi memang mau tidak mau kita memang harus mengejar dan harus beradaptasi gitu sih. Nah, jadi itu tidak siap gitu. Nah tadi Kak Esther bilang orang tua harus disiapkan. Siapa yang harus mempersiapkan orang tua? Apakah sekolah yang harus mempersiapkan orang tua? Kalau mungkin jawaban Kak Esther adalah sekolah. Apa yang bisa dilakukan sekolah? Paling banter ya dalam tanda kutip, sekolah hanya mungkin mengadakan Zoom, seminar, webinar seperti itu, orang tua mendengarkan, dan apakah itu akan membantu banyak atau tidak, itu masih tanda tanya besar lagi. Betul. Tapi ya ini makanya saya katakan ini trial dan error. Jadi kita masih uji coba ya. Itu juga karena kalau diberikan beban kepada sekolah tambah beban lagi begitu ya. Jadi memang serba saya katakan saat ini memang menjadi PR sekali gitu, karena kalau kita minta sekolah untuk membantu untuk hariannya saja sudah susah gitu ya, untuk harian saja sudah mengalami problem saat mengajar siswa dengan keterbatasan dan kemudian ini sekarang harus mengajar orang tua karena orang tua belum tentu semua bisa matematika, belum tentu semuanya bisa kimia, bisa fisika kan ya, itu kan menjadi dilema juga gitu ya. Jadi sekarang adalah mau tidak mau ya memang sekarang kalau saya melihat bahwa seperti pelajaran anak kan ada yang cepat, ada yang lambat juga gitu ya, mesti dalam menangkap sesuatu ada yang bisa langsung secara audio dia bisa langsung dia menangkap, atau memang harus dengan visual dulu atau dengan kinestetik. Itu kan juga cara belajar, metode belajar juga sangat mempengaruhi, dan sedangkan saat ini kita tidak bisa mengajar terlalu seperti yang sudah direncanakan. Metodenya apa, cara mengajarnya seperti apa. Nah itu ya. Jadi memang kalau ke saat ini memang orang tua juga paling tidak
kita coba maksimal ya orang tua. Oke, apa yang dia bisa lakukan, kamu belajarnya apa, paling tidak istilahnya, tapi paling tidak oke di situ ya mama emang nggak tahu, tapi yuk kita cari barangkali di YouTube ya, menjadi ya katakan istilahnya kan, karena YouTube itu kan banyak sekali ya, maksudnya penjelasannya. Nah barangkali istilahnya masuk dengan seperti itu. Lalu kemudian juga orang tua ini waktunya memang akhirnya mau tidak mau mencari informasi, kan pun tidak bisa mengajar, tetapi paling tidak coba kamu cari di sini, mama cariin atau apa, cari bantuin, cari katakan fisika atau matematika dengan penjelasannya sehingga anak bisa klik di situ. Barangkali juga bisa seperti itu. Atau kemudian juga sekolah memberikan resources sumber-sumber yang bisa anak-anak atau orang tua bisa bantu cara menjelaskan. Karena kan guru juga dengan 40 menit atau 30 menit sangat terbatas untuk menjelaskan suatu subjek atau suatu topik pembahasan itu. Kak Esther, suatu kali saya pernah bertemu sama orang-orang dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ada komentar menarik sebetulnya yang beliau katakan bahwa diajar di kelas saja anak-anak belum tentu bisa, apalagi diajar secara online. Itulah kenapa waktu itu kami pihak sekolah dihimbau untuk target kurikulum jangan disamakan seperti kondisi normal. Jadi akhirnya kementerian kan hari ini sedang menyusun kurikulum darurat dalam tanda kutip, agar sekolah juga bisa menyesuaikan, beban anak juga nggak terlalu berat ini. Tanggapan Kak Esther gimana? Iya, mau tidak mau seperti itu, gitu ya. Mau tidak mau, karena memang gini nih, kita itu terbiasa memang istilahnya untuk melihat siswa, gitu ya. Kemudian paling tidak saat itu pendidik kita sebagai guru kita tahu secara visual, oh anak-anakku ini masih belum bisa. Bang, tapi sekarang secara digital kita nggak tahu dia itu bisanya memang dia paham atau dia sambil belajar, nah dia mencari informasi lain atau ulangan gitu ya, dia klik yang lain gitu ya. Karena maksudnya ini terjadi gitu ya, maksudnya dari kasus-kasus gitu, problem-problemnya adalah nilainya belum tentu itu nilai murni hasilnya dia gitu ya, hasil anak dari murid. Dan lalu kemudian karena memang banyak yang tidak paham, jadi saya pun juga punya murid nggak ngerti miss gitu istilahnya, saya nggak paham, nggak ngerti gitu. Jadi memang itu problem, dan makanya ini diperlukan penyesuaian kondisi yang ada. Tetapi saya katakan kita nggak bisa cepat karena memang karena kondisinya itu, jadi tolonglah bersabar, tetapi masing-masing dibutuhkan, memang tidak ada kreativitasnya sekarang sangat dibutuhkan. Bagaimana hal yang sulit menjadi simple gitu ya, hal yang sulit menjadi real gitu ya. Jadi supaya siswa lebih paham dengan kondisi katakan yang ada di rumahnya tuh apa. Katakan contoh seperti kimia atau yang harus dengan menggunakan laboratorium. Nah sekarang bagaimana lab di rumah nggak ada kan gitu. Sedangkan kimia itu kan harus campuran larutan gitu ya. Nah bagaimana? Jadi itu agak susah, dan mau tidak mau ada penyesuaian program, penyesuaian kurikulum itu yang memang mau tidak mau begitu ya. Tapi saya punya ada beberapa sekolah di Jakarta, tapi ini memang untuk khusus pendidikan anak usia dini. Jadi gurunya itu mengirimkan materinya, jadi termasuk art and craft-nya yang biasanya itu dikirimkan ke siswa. Jadi siswa itu tetap mereka belajaran tapi dilakukan di rumah. Tapi ini kan karena pendidikan anak usia dini ya, saya tahu ada sekolah yang mengirimkan materinya, jadi sampai dia nempelnya, lalu kemudian apa biasanya chatnya, apa itu semua dilakukan, worksheetnya semua dikirim dari sekolah. Itu ada, jadi weekly, jadi dia weekly kirim. Nah ini tapi kalau buat jenjang pendidikan yang lebih tinggi memang patut dipikirkan, kalau apalagi yang untuk yang seperti teknik, lalu kemudian yang itu bagaimana gitu aja sih. Berarti gini Kak, untuk pendidikan menengah dan dasar, kalau boleh saya simpulkan, halo ini orang tua mau tidak mau pendidikan anak Anda di masa pandemi ini sangat bergantung kepada orang tua. Boleh nggak saya simpulkan seperti itu? Mau tidak mau, ya.
saat ini ya, saat ini karena di rumahnya ya mau nggak mau gitu, karena saat ini Iya. mau bergantung sama siapa, asisten rumah tangga gitu. Kalau Mm-mm. asisten rumah tangga memang berkemampuan, memang istilahnya memang mampu, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kan Mm. kita juga sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain yang membantu juga ya. Beberapa kan memang ada ya dari pemerintah pun, sebenarnya dari ada Tivitan, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai gitu ya, anaknya seperti Mhm. maksudnya kursus tapi dengan menggunakan online gitu ya, juga sebenarnya Mm. itu juga bisa bisa menjadi pilihan begitu ya. Tapi mau tidak mau ya orang tua saat ini gitu ya, karena kan belum tentu semua bisa katakan ke satu aplikasi gitu ya, aplikasi Mm. pendidikan gitu, atau yang les kepada A atau B atau C ya, saya tidak menyebutkan brand di sini, tetapi itu bisa menjadi solusi. Tetapi tetap peranan orang tua saat ini memang Oke, sangat-sangat dibutuhkan gitu. oke. Jadi kalau ada orang tua yang sampai stres-stres, sampai demo, kita bisa memahami karena mereka-mereka tidak siap. Tetapi Betul. siap tidak siap, posisinya Anda sebagai orang tua dipaksa harus siap demi pendidikan anak-anak Anda Mau di tidak rumah, mau, betul ya? Iya, iya mau tidak mau, habis mau minta tolong siapa gitu. iya. Faktanya mau minta tolong siapa kan tidak bisa gitu, kecuali memang kalau kita sendiri aja kan belum tentu mengizinkan anak kita untuk main ke tetangga sebelah kita kan. Itu. Mm. Kecuali memang ada beberapa di daerah itu memang istilahnya anaknya dikumpulkan, tetapi dalam posisi untuk karena internet juga terbatas, sehingga akhirnya anak-anak dikumpulkan di satu kelurahan, kemudian diajarkan begitu, Mm. ada pendampingan begitu ya. Tetapi saat ini mau tidak mau memang sangat tergantung, sorry to say gitu, saya minta maaf sekali, tapi memang ini saat ini memang orang tua sangat dibutuhkan gitu aja Oke, sih. jadi Tapi anak-anak di rumah belajar atau hanya bermain-main saja, anak Anda berkembang atau tidak secara mental, spiritual, intelektual. Sekarang bolanya bukan lagi di sekolah tapi di rumah, gitu ya kayak. ya, kalau dulu secara tidak langsung melemparkan bola itu ke sekolah. Iya. Sekarang kalau mau dikatakan dikembalikan itu kepada di rumah. Jadi Oke. misalnya ya mau tidak mau itu sekarang saat ini seperti itu sih gitu ya. Kembali Oke. seperti itu. Berarti himbauannya kepada para orang tua, mari kita sambut keadaan ini dengan hati yang besar, ya. Karena mau nggak mau Mau kita nggak nggak mau, bisa. iya, mau nggak mau gitu ya, mau tidak mau seperti itu. Tetapi barangkali juga bisa menjembatani adalah sekolah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, gitu ya. Oke. Karena istilah ya, kok sekolah membangun jembatan komunikasi, karena mau tidak mau nanti, karena guru pun juga jangan salah, guru juga menjadi orang tua di rumah. Saat Hmm. ini saat dia sedang mengajar dari work from home, anaknya mah ini aku nggak bisa. Dilema waktu Hmm. anaknya nggak bisa, dia juga sedang mengajar gitu. Dan satu lagi, Hmm. jadi ini banyak banyak kasus gitu ya, banyak kondisinya yang memang, aduh, sangat-sangat memang ya mau tidak mau lah. Oke. So let us working together gitu. Oke Kak. Kalau sekarang kita berpindah dalam perspektif siswanya. Nah, kalau Oke, orang tuanya stres, tentu siswanya juga mengalami stres tersendiri. Nah, itu bagaimana ulasan dari Kak Esther terkait ada ada dua. gimana itu? Ada dua hal ya. Kalau selama ini yang saya sebelum saya ngadain kan, saya juga mengadakan responden gitu ya. Responden buat ya anak-anak anak-anak didik, lalu kemudian juga anak khusus saya, lalu kemudian juga yang dengan tingkatan level pendidikan yang berbeda. Nah, Hmm. kebanyakan dari mereka adalah mereka rindu. Jadi mereka memang senangnya adalah offline. Jadi Oke. ya mereka sedang offline. Terus kemudian karena kenapa mereka bisa bertemu dengan teman-teman mereka. Hmm. Jadi kalau mau dibilang mereka juga, nah tetapi kan sekarang masalahnya kalau dulu barangkali ini ada satu perubahan perilaku. Kalau dulu anak-anak sekolah, coba saya tanya, boleh sambil di kelas bawa handphone? Kalau yang Enggak. pendidikan bahasa enggak kan misalnya. Tapi sekarang jadi Banyak. kalau dihitung kan kita dulu membatasi penggunaan handphone, gadget ya, kita menggunakan gadget. Sekarang berapa jam dalam satu hari anak bekerja dengan gadget atau dengan internet, dengan kemudian dengan laptop?
Waduh, gitu. bisa sepanjang hari itu. Ya, karena dia harus mengerjakan PR-nya, masih kemudian sekolah durasi sekolahnya. Oke, barangkali tidak dengan gadget, tetapi dengan laptopnya karena dia harus searching ya gitu. Jadi 24 jam bisa dikatakan bisa dikurangi dia tidur gitu ya. Iya, Jadi berapa? iya, bisa. Nah, jadi saya katakan ada 24 jam dikurangi 8 jam saja misalnya. 8 jam. Jadi hampir 2/3 waktunya Mm-mm. itu dengan terpapar dengan gadget, dengan laptop, dengan internet. Iya. Nah, Mm. gitu ya. Jadi, tetapi anak-anak jadi perilakunya tadinya yang kita membatasi, sekarang akhirnya seperti kalau bahasa Jawanya itu dijon kan, misalnya udah dia diri lepas aja istilahnya, karena maksudnya anak-anak seperti itu karena mau tidak mau gitu. Jadi tadinya dilarang, tadinya tidak boleh, dibatasi, sekarang malah menjadi anak-anak harus mencari informasi, harus menyelesaikan tugas, ya harus dengan seperti itu, gitu ya. Oke. Jadi tetapi saya mengatakan ada plusnya loh. Jadi jangan salah juga gitu ya. Jadi Oke, sebenarnya sebentar sebelum ke plus minusnya, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live Instagram ini, kalau ada pertanyaan untuk Kak Esther silahkan langsung diketik aja di kolom komen ya, nanti kita bacakan. Lanjut Kak, plus minusnya apa Kak untuk siswa? Iya, tadi saya tadi lupa buat orang tua gitu ya. Iya. Itu juga ada plusnya sebenarnya. Banyak orang tua juga merasa senang karena kenapa? Akhirnya mereka mau tidak mau membangun komunikasi dengan anaknya. Jadi tahu anakku bagaimana begitu ya. Jadi happy banget karena yang tadinya lebih sibuk daripada orang tuanya. Tetapi ada hal yang lain juga. Berarti ada karena setiap hari di rumah ya ada dong akhirnya friction gitu ya dengan orang tua dan anak begitu ya. Jadi ada hal yang seperti itu. Jadi itu kalau buat anak murid itu jadi sekarang banyak yang sudah lebih mandiri ya. Kalau secara ini mandiri dalam artian adalah oke, habis ini aku belajar apa, aku mengerjakan apa. Di satu sisi lain lagi distraction-nya banyak ya, distorsinya banyak gitu. Kayak kita lah kalau kita kerja di rumah aja, kita lebih baik kita di kantor atau saya sendiri karena lebih bisa fokus kan ya. Nggak usah anak orang tua apa istilahnya, nggak usah anak dulu, kita bicara orang tua lah. Kalau bekerja di rumah ada saja gitu ya. Akhirnya harus yang target menyelesaikan berapa halaman ya nggak dikerjakan. Begitu juga siswa, distorsinya banyak gitu istilahnya. Yang duduk, kalau kita lihat istilahnya anak murid saya yang tadinya dari duduk rapi sampai kemudian duduknya udah kakinya diangkat, nggak tahu juga gurunya ya, sama juga barangkali ya gitu ya. Nah seperti itu, jadi distorsinya banyak, lapar lah kalau mamanya minta makan apa begitu ya. Jadi banyak. Dan kemudian selain itu juga seringkali laptop nyala, kemudian barangkali ada anak murid yang dengar nih ya, istilahnya coba siapa yang istilahnya laptopnya nyala tetapi gadgetnya juga nyala. Jadi mereka kadang-kadang buat grup lalu kemudian mereka chatting dengan temannya mereka sendiri gitu ya. Terus kalau kemudian atau enggak saling bertukar jawaban begitu. Jadi kadang-kadang atau mereka istilahnya main games. Ya, jadi ini yang memang perlu diperhatikan, makanya saya katakan peranan orang tua karena saatnya anak yang belajar studi. Nah mereka ngapain gitu ya? Apakah mereka benar-benar studi atau memang ada melakukan kegiatan yang itu? Oke. Kak Esther, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Ibu Evelyn. Bagaimana caranya biar gak kebablasan dengan gadgetnya? Anak saya baru TK naik ke SD kelas 1. Bagaimana juga hadapin tantrum marah-marahnya? Maksudnya mungkin kalau gadgetnya diambil itu mungkin marah-marah gitu kali anaknya. Nah itu gimana? Nah ya. Hai Miss Evelyn, saat malam. Iya, jadi memang sekarang kan memang mau tidak mau, ini kita juga harus mengalami bahwa kita hidup di dalam milenial gitu ya, di mana memang peranan teknologi sangat penting. Nah, kemudian juga mereka anak ini akan lebih banyak virtual gitu ya. Nah, akhirnya karena ini sekarang menjadi temannya gitu ya. Kalau dulu dia bisa sekolah, dia punya teman, saya mau ke sekolah karena saya mau ketemu Robi gitu ya, saya mau ketemu dengan Evelyn, saya mau main. Nah sekarang mau main sama siapa? The only one adalah temannya adalah si gadget ini. Nah mau tidak mau sekarang maka istilahnya kita coba, memang pasti marah
pasti ngamuk begitu ya. Tetapi coba kita buat timetable. Jadi anak diajak bicara, anak diajak diskusi, kita mau oke, yuk kita atur kamu sekolah jam berapa, lalu kemudian nah ini tadi yang saya katakan adalah siswa diajak mengatur, karena anak diajar untuk mandiri, bertanggung jawab adalah jadi kalau kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kamu bisa bermain berapa lama. Nah itu mau tidak mau harus diberikan. Tetapi problemnya adalah saat anak saat interest tiba-tiba waktunya udah selesai dan dia tidak dapat, itu yang marah, begitu ya. Nah mau tidak mau sekarang mesti ada pengalihan kegiatan, gitu ya. Pengalihan kegiatan mau tidak mau kan tadi dibalik lagi adalah orang tua. Tetapi coba dibuat timetable Miss Evelyn bahwa tiap hari lakukan di rumah tuh seperti di sekolah. Jadi waktunya belajar, waktunya makan, waktunya istirahat, dan kalau bisa mulai kegiatan yang tidak menggunakan gadget, mau tidak mau gitu ya. Barangkali berenang, main sepeda, kita keluar yang sedikit aja gitu ya, ke taman yang memang istilahnya tidak terlalu banyak, ya mau tidak mau disetting, dan rumah pun kamar mau tidak mau disetting seperti sekolah, kelas gitu ya. Saya kok khawatir gini Kak ya. Saya khawatir ada kesalahpahaman tentang konsep addicted atau kebablasan dalam menggunakan gadget. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena berbeda anak zaman dulu dengan sekarang. Sekarang dunia serba digital. Bagaimana mungkin anak bisa dihindarkan dari gadgetnya sementara dia belajar dari situ, cari informasi dari situ, berhubungan dengan teman-temannya juga dari situ. Nah, jadi belum tentu kalau anak selalu membawa gadget itu dianggap kecanduan. Main games. Betul. Nah, saya baru setuju. Halo? Iya. Saya setuju disebut kecanduan gadget kalau dengan beraktivitas dengan gadgetnya itu hidupnya jadi nggak produktif. Jadi banyak yang terbengkalai tanggung jawabnya, itu baru disebut kecanduan tuh. Betul. Nah ini yang maksudnya kita sebagai lagi-lagi kembali lagi kepada orang tua gitu ya. Jadi makanya tadi saya katakan berapa lama terpapar. Nah seringkali orang tua, kamu main terus ya. Contoh ponakan saya gitu istilahnya, ponakan saya. Terus bilang kamu main terus. Kita orang tua, saya waktu itu pas lihat loh, ini anak main pegang gadget terus. Tapi waktu saya lihat ternyata dia bukan sedang bermain games gitu ya. Tapi memang dia sedang searching untuk kemudian dia sedang mencari, dia sedang menonton YouTube-nya memang tentang pendidikan gitu. Nah ini dia asumsi gitu ya, asumsi kita gitu ya. Dan kemudian ini adalah masa transit ya, saya katakan bahwa temannya sekarang adalah gadget karena dia nggak punya teman gitu. Dan ini kan games itu kan ada menarik, virtual itu kan menarik begitu ya. Nah kemudian sedang saat ini temannya kalau katakan yang TK, SD, nah sekarang saya mau bermain dengan siapa, saya nggak punya teman. Ya ini menjadi temannya. Sedangkan kita bilang bahwa itu adalah addicted, padahal belum tentu menjadi addicted. Tetapi ada hal yang kosong. Tadi saya katakan makanya kondisi yang ada membuat perkembangan si anak jadi seperti fisikalnya, fisikal, emosi, sosial itu terpengaruh. Nah, ini yang diperlukan pengertian orang tua bahwa dan pengawasan orang tua untuk melakukan apa sih yang sedang dikerjakan anak saya. Tetapi harus secara netral dan proporsional. Kita lihat kondisi yang ada, apa yang menyebabkan hal ini. Dan sekarang anak-anak itu tinggal di masa seperti apa. Kita yang masa pendatang dan mereka sebenarnya adalah anak-anak yang memiliki masa ini. Karena mereka dilahirkan dalam zaman ini gitu. Itulah kenapa ketika anak-anak berlama-lama dengan gadgetnya, mindset kita, waduh anak ini kecanduan, anak ini nggak bener, anak ini nggak kerja. Padahal ya kita ada gap generasi aja. Kita masih memandang anak-anak dengan kacamata kita zaman dulu kan gitu kan. Gitu gak sih? Betul. Iya, bisa ada yang seperti itu. Makanya kita akan melihat main gamesnya apa. Istilahnya apakah dia memang bermain games, nah kemudian games apa gitu. Kalau katakan nih gamesnya adalah games pengetahuan, maksudnya memang istilahnya untuk melatih matematikanya atau itu kan juga sebut games, tapi gamesnya berbeda. Tetapi kalau dia sudah menggunakan games yang harus membayar, lalu kemudian akhirnya dia marah kalau dia tidak boleh bisa membeli permainan tersebut, nah itu kemudian dia lupa tidur gitu ya, dia nggak mau tidur sampai jam berapa gitu, kemudian lupa mengerjakan, itu addicted
Oke, berarti ini bagus banget buat masukan buat orang tua. Jadi kalau anak-anak berlama-lama dengan gadgetnya, selama semua tanggung jawabnya terlaksana, PR-nya, tugas-tugas di rumah, kemudian dia mandi juga sesuai dengan jadwalnya dalam tanda kutip ya, tidur juga masih normal. Betul. Sebetulnya nggak ada masalah karena memang mereka anak-anak digital kan, gitu kan? Betul. Mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau kita yang toleransi gitu ya. Tetapi tetap orang tua tetap harus mengarahkan. Kalau buat saya adalah tetap orang tua harus mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Tetapi kita coba memahami juga dalam dua sisi, dari sudut pandang anak dan dari sudut pandang sebagai orang tua. Supaya bisa, karena memang sekarang fisikal anak kita udah jarang bergerak. Nantinya akan ada obesitas ya. Jadi misalnya anak akan lebih banyak duduk, jarang bergerak begitu ya misalnya. Padahal kita juga orang tua seneng kan kalau anaknya cuma diam. Tapi sekarang bingung juga kalau anak kita cuma di kamar aja gitu. Padahal dulu kalau kita anak-anak kalau lari-lari kan udah duduk gitu ya. Jangan lari-lari. Sekarang anak kita lebih banyak duduk itu akhirnya buat obesitas. Lalu kemudian mata, kesehatan mata itu kan juga penting. Jadi secara fisikal, tetapi satu sisi motorik halusnya bagus karena dia cepat mencet-mencetnya, sedangkan kita kan mencet-mencet aja lah makan gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada plusnya, ada sisi baik, ada sisi negatifnya ya. Tetapi sekarang bagaimana negatif itu dirubah menjadi positif gitu, diarahkan. Nah, ini yang menjadi konflik itu biasanya begini. Anak-anak main gadget kan, orang tua mulai gelisah nih, aduh kamu nanti kalau nggak banyak gerak, fisikmu nanti jadi obesitas segala macam. Nah, yang orang tua sering kali lakukan adalah, kamu berhenti main gadget, tapi tidak menawarkan suatu kegiatan lain gitu loh, nggak ada tawaran. Jadi stres aja, dua-duanya konflik aja nih. Iya, solusinya nggak ada karena orang tuanya juga capek kan gitu ya. Orang tua juga capek, akhirnya cuma nyuruh aja tapi memang tidak ada solusi. Mereka juga nyuruh, what should I do gitu ya. Saya kalau nggak kayak gini ngapain gitu, karena nggak ada. Aku nggak bisa main. Aku mau ke taman nggak boleh kan gitu ya, istilahnya serba salah juga begitu. Tapi barangkali bisa kegiatan di rumah, melakukan kegiatan sains bareng, memasak bareng, katakannya kalau yang buat anaknya perempuan, lalu atau mengerjakan sains kan banyak ya sekarang di YouTube itu informasi atau do it yourself gitu kan. Jadi misalnya do it by yourself dan kemudian melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya bisa produktif. Mau tidak mau seperti itu. Anak-anak ada anak teman saya gitu. Jadi akhirnya anak ini akhirnya anaknya masih baru SD, SMP kelas 1 begitu. Akhirnya buat usaha buat gelang manik-manik gitu ya, saya mengisi dan dia jual di Tokopedia gitu ya. Kemudian akhirnya dia mendapat uang dari hal itu. Wow. Jadi sesuatu diisi walaupun dijualnya cuma 5.000, satunya 5.000, satunya 10.000, tapi dia melakukan sesuatu dan itu menjadi produktif ya gitu. Gini Kak, terkait obesitas tadi ya, ini berkaitan dengan tadi. Celaka nggak sih kalau kita ketemu dengan gini misalkan, kita kan sedang berbicara secara fisik anak-anak, secara negatifnya adalah dampak negatifnya adalah anak-anak bisa obesitas. Artinya kita berdua, saya setuju dengan kakak, kita memandang obesitas itu menjadi problem, kan begitu kan? Problem fisik, problem kesehatan. Celaka nggak? Sebenarnya bukan obesitas saja ya, tapi kelamaan duduk kan kita lihat ya, anak duduk terus ya gitu, lalu kemudian jadi lambat bergerak, kemudian porsi bagaimana dia duduknya, torso tubuhnya itu kan maksudnya postur, itu banyak hal. Postur tubuh, waktu dia saat duduk. Jadi bukan saja obesitas begitu ya, tetapi memang banyak dari faktor kesehatan yang kita sebagai orang tua juga harus waspada gitu ya. Tadi kesehatan mata, lalu kemudian kesehatan tulang gitu ya, kemudian dari akhirnya dari geraknya gitu, karena memang lebih banyak duduk, lebih banyak duduk diam gitu kan. Soal tulang, soal mata, soal postur tubuh dan lain sebagainya, saya parkir dulu ya. Saya mau ke obesitas dulu. Celaka enggak misalnya, kan yang bisa berpikir bahwa obesitas itu sebuah problem kan Anda dan saya gitu, kakak dan saya gitu. Banyak loh orang tua yang tidak berpikir itu problem. Jadi
ya mau anaknya duduk-duduk aja, kasih aja makanan terus gitu. Karena orang tuanya juga gendut juga. Nah, itu baru soal obesitas yang tampak mata, apalagi yang postur tubuh, yang mata, yang tulangnya. Aduh, kalau ketemu orang Udah tua ribet. yang nggak aware tentang itu, selesai sudah gitu. Gimana tuh, Kak? Ya mau seperti apa ya? Makanya saya bilang karena ini memang transisi gitu ya. Jadi karena kita waktu itu kan karena bergerak kita tidak terlalu memperhatikan hal ini gitu ya. Hmm. Saya sendiri pun aja karena work from home, aduh, pegel ya gitu ya istilahnya. Kemudian lagi mana anak-anak mau tidak mau sekarang oke, disiplin melakukan kegiatan olahraga untuk tulangnya, untuk bagian punggungnya gitu ya. Nah mau tidak mau memang perlu difikirkan juga ya olahraga gitu ya. Paling tidak kan juga sekarang olahraga, guru olahraga gimana mau lihat anak olahraga kan agak susah juga gitu ya. Nah itu paling tidak di rumah diingatkan paling tidak relaksasi. Jadi ada break bagaimana relaksasi badan, tubuhnya, geraknya, lalu kemudian makanan yang dimakan mau tidak mau karena pasti kita lebih cenderung karbohidrat gitu. Nah harusnya protein kan gitu ya mau tidak mau gitu ya. Saya sendiri juga terpaksa sekarang bukan terpaksa sih dipaksa harus seperti itu. Karena kalau nggak ngantuk gitu ya, karena kebanyakan karbohidrat, akhirnya kita ngantuk gitu kan istilahnya. Nah, seperti itu sih. Jadi memang yang dimasak pun jadi memang PR orang tua, ibu-ibu, bapak ibu maaf sekali gitu. Tapi kemudian asupan yang dimakan sekarang menjadi concern sekali. Nah, artinya kan kondisi ini menuntut keberadaan orang tua yang aware terhadap itu semua gitu loh. Kalau orang tuanya sendiri nggak aware, selesai sudah anak-anak itu dalam tanda kutip ya. Iya. Betul, ya by grace lah gitu ya. Ya tetapi kita ya ini ya memang ya saya juga istilahnya mau bicara apa gitu ya. Tapi memang ini kondisi so at least ya satu langkah kecil saja. Bapak Ibu jangan merasa istilahnya aduh gimana ini ya, tetapi satu langkah kita bisa lewati, kita bisa lakukan, sudah lakukan itu terlebih dahulu. Karena kalau enggak Bapak Ibu akan menjadi khawatir, orang tua khawatir, saat orang tua juga parno ya, lalu kemudian akhirnya yang ada adalah marah dan kekhawatiran yang akan berdampak kepada anak juga dalam situasi keluarga. Harusnya rumah adalah tempat yang nyaman, akhirnya anak-anak melihat rumah bukan tempat yang nyaman. Oke, Kak, itu sih. Waktu kita terbatas, ini ada usulan untuk diskusinya dilanjutkan, nanti kita coba jadwalkan lagi ya. Cuma gini, tinggal beberapa menit ini gini. Tadi kita mengawalinya dengan bagaimana pembelajaran online dilaksanakan. Ini bicara tentang materi kan, kimia tadi kakak sebutkan fisika, artinya kan intelektual. Kemudian kita bergerak ke ranah fisik, ya kan? Fisiknya gimana supaya tetap katakanlah posturnya tetap bagus, tetap lentur, nggak obesitas segala macam. Artinya kan pendidikan bukan cuma intelektual tapi juga fisik juga. Iya kan? Nah, halo Kak, saya tidak bisa mendengar suara Kakak. Halo? Iya, kedengeran? Oke, kedengeran. Jadi bukan cuma intelektual tapi fisik, tapi apa lagi Kak? Fisik, emosi, sosial, ya, kemudian kemampuan literasi, bahasa, spiritual. Nah, itu banyak gitu. Jadi tidak hanya intelektual yang saat ini, ya, yang saat ini kita orang tua pikir gitu. Intelektual, sorry. Oke. Iya, saya dapat, ya anak murid saya udah kerangkring lagi. Iya, maaf gitu ya. Nah, mereka istilahnya ya secara emosi gitu ya, emosi sosialnya bagaimana, itu sekarang menjadi challenge gitu. Nah, seringkali kita hanya terfokus pada akademiknya, secara akademis, padahal sebenarnya banyak faktor yang lain begitu. Oke. Jadi gini, orang tua sekalian yang menonton IG Live kita harus ketahui bahwa pendidikan itu holistik, tidak hanya membentuk anak intelektualnya tapi juga fisiknya, kesehatannya, bukan cuma fisik tapi sosial, emosionalnya dan lain sebagainya. Nah, karena kita terpaksa dalam kondisi pandemik ini harus di rumah, maka tanggung jawabnya ada di bolanya dalam tanda kutip ada di orang tua untuk membentuk anaknya secara holistik tadi. Ibu-ibu menyiapkan makanan yang sehat, bapak-bapak ngajak goes, ya kan kalau fisik loh, bicara fisik ya kan. Terus secara pelajaran intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya.
Berarti ini kuncinya sekali lagi ada di orang tua. Menurut kakak? Mau tidak mau memang seperti itu. Kembali kalau saya katakan adalah kita tahu kok slogan itu. Ya, di dalam Alkitab pun atau misalnya di dalam kitab suci apapun juga memang kembali bahwa orang tua itu diberikan amanah, diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Gitu ya. Mendidik itu holistik loh ya. Jadi seringkali kan sekarang mendidik itu biasanya dulu diserahkan kepada sekolah gitu ya, diserahkan kepada sekolah. Tetapi sekarang dikembalikan. Tidak hanya akademis secara akademik, tetapi juga spiritualnya, karakternya. Karena orang tua itu adalah guru pertama, role model yang anak-anak lihat. Itu sih. Jadi maksudnya memang ini kembalikan amanah yang diberikan, amanat yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri itu dikembalikan kepada orang tua untuk sekarang menjadi dalam masa pandemik ini menjadi opportunity, menjadi satu kesempatan untuk kembali berhubungan dengan membangun hubungan dengan anak-anaknya kembali. Itu. Kalau buat saya sih melihatnya seperti itu gitu. Kembali ke idealnya bahwa rumah itu adalah pendidikan pertama anak, orang tua itu adalah guru pertama anak, gitu ya Kak ya? Pertama, yes, betul. Oke, Kak, terakhir Kak. Ada closing statement Kak untuk pesan untuk teman-teman yang nonton IG live kita? Iya, sebenarnya ini bukan kami mencoba untuk menjadi proporsional ya. Tetapi ayo mari kita bersama saat ini berdamailah dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Karena ini berdamailah dengan kondisi yang ada saat ini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan secara maksimal gitu. Resultnya nanti seperti apa kita nggak pernah tahu gitu. Tetapi sekarang lakukan dengan sukacita. Memang istilahnya nggak mudah ngomong dengan sukacita. Saya juga ngalamin bersama gitu ya. Tetapi kita bisa lakukan satu hari, lakukan Bapak Ibu, anak-anak semuanya juga lakukan satu hari ya. Langkah kecil pun kita syukuri. Tetapi berdamailah dengan kondisi dan situasi yang ada. Dan memang sekarang sedang segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Itu saja. Terima kasih Kak Esther. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Yes. Kapan-kapan kita jadwalkan lagi ya. Oke, yes, thank you. Alright. Tema-tema. Oke, thank you teman-teman. Kita di akhir IG live kita dengan satu refleksi yang boleh saya sampaikan bahwa sekali lagi seperti Kak Esther bilang, kita mesti berdamai karena kita terpaksa, dan orang tua adalah pemegang kunci dari perkembangan anak Anda. Ingat, berapa banyak anak yang sangat cerdas tapi nggak punya teman. Itu karena secara sosial dia tidak berkembang dengan baik. Berapa banyak anak yang cerdas tetapi kesehatannya buruk. Berapa anak yang cerdas tapi dia tidak bisa mengelola emosinya, meledak-ledak, gampang marah. Terus kemudian kalau sedang melo tidak bisa disentuh. Nah, artinya pendidikan itu holistik. Mari kita berhenti untuk fokus hanya kepada intelektual, tapi mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang utuh, baik secara fisik, intelektual, spiritual, emosional, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Saya tutup IG live kita. Terima kasih, semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya Robi Darmawan pamit. God bless.